Selamat pagi buat teman-teman yang sudah join. Sebentar lagi kita akan bincang-bincang dengan seorang kawan ya. Tema kita adalah mengedukasi ya teman-teman. Mengedukasi dan memberitakan ya. Bentar. Ya, jadi kita akan mengedukasi dan memberitakan bahwa sering sekali teman-teman beredar informasi yang dilakukan oleh oknum ya. Saya katakan oknum ya. Oknum orang yang menyebut diri sebagai kristolog ya ataupun ustadz tertentu, tidak banyak, tapi oknum ya, oknum yang menyebarkan berita bahwa Taurat dan Injil yang ada sekarang itu sudah palsu, atau Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada, sudah hilang lenyap ya, sudah digantikan oleh Al-Quran, kira-kira begitu. Tapi teman-teman, kabar baiknya adalah, nah ini Dr. Ono. Bentar, kita satu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, masuk Pak. Ya, sudah masuk ini. Oh Pak iya, selamat pagi. Ya. Suaranya agak berisik, Pak. Iya, signalnya gemeres gitu. Iya, tidak apa-apa. Saya kasih pengantar dulu ya. Jadi teman-teman, ini Pak atas nama TikTok Dr. Ono ya, Druno ya. Ini adalah teman lama saya kenal dengan Pak Druno ini sekitar tahun berapa itu ya? 2006, 2007 kalau nggak salah, atau 2008. Sekitar Iya, itu sudah ya. 2007. Dia adalah salah satu orang yang sangat memahami, bisa dibilang sebagai ahli kitab ya. Dia memahami agama Yahudi, agama Nasrani, Kristen, dan agama Islam juga ya. Karena pernah juga lulusan. Beliau ini adalah lulusan dari beberapa universitas ya. Salah satunya universitas di luar negeri ya. Memahami bahasa Inggris sangat fasih ya. Sangat mahir bahasa Inggris, bahasa Yunani juga tahu, bahasa Ibrani juga tahu, bahasa Arab pun tahu ya. Karena dia juga gemar membaca Al-Quran. Nah teman-teman, pada tema kali ini kita akan membahas tentang tuduhan atau lebih tepatnya fitnahan ya. Orang-orang yang mengatakan bahwa menurut Al-Quran, berarti ini ya kata-kata saya, menurut Al-Quran, Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada. Padahal sebenarnya Al-Quran tidak pernah berkata begitu. Ayat yang sering dipakai adalah surat Al-Baqarah 79 dan Ali Imran 78. Padahal sebenarnya Ali Imran 78 maupun Al-Baqarah 79 tidak mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah nggak ada. Oke, silakan untuk pengantar Pak Durno, silakan memberikan kata-kata pembuka. Iya, selamat pagi semua. Ada koreksi sedikit nih, Kafran. Saya soal bahasa Ibrani dan Yunani saya nggak bisa, Pak, awam. Bisa kalau pasif sama kalau ada bantuan dari interlinear Bible. Oh ya, ya. Oke, Pak. Ya, Pasif, kalau pasif ya. Bisa itu pasif. pasif. Ya. Iya. Bisa ngobrol sehari-hari pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Tapi pasif. Kalau pasif ya semua banyak yang begitu, Pak. Itu yang saya Iya. maksud. Ya, termasuk awam kok, Pak. Bukan ahli gitu ya, bukan. Oke. Cuma ya memang senang saya kalau baca-baca. Saya Kristen jadinya Alkitab tentunya juga Al-Quran, hadis gitu, Islamic Studies itu saya suka sekali. Islamic Studies. Oh ya. Ya, Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? ya untuk pembukaan itu aja, Pak. Iya, jadi temanya ya, Pak Durno. Saya itu sebenarnya prihatin sekali ya kepada masih saja sampai hari ini banyak orang-orang yang berusaha menyerang Bible, menyerang Injil dan Taurat dengan mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah nggak ada. Nah, fatalnya atau parahnya adalah mereka mengutip ayat-ayat Al-Quran seolah-olah
dogma atau doktrin atau argumen yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada. Itu seolah-olah dilegitimasi oleh Al-Quran atau seolah-olah itu ajaran Al-Quran. Jadi gini gampangannya. Menurut Al-Quran, Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada. Begitu, Pak. Padahal faktanya tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang dengan tegas mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada. Malahan banyak ayat-ayat Al-Quran yang justru melegitimasi betapa pentingnya Taurat dan Injil. Salah satunya ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 46. Itu jelas dikatakan bahwa Injil dan Taurat di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagaimana bisa cahaya dan petunjuk dari Allah kemudian diklaim kata, wah sudah nggak ada, sudah hilang. Atau dengan kata atau kalimat lain, orang-orang yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah nggak ada, itu sama halnya orang-orang mengklaim bahwa cahaya dan petunjuk dari Allah sudah nggak ada. Nah ini bahaya Pak, fatal sekali. Bagaimana menurut Pak? Iya, Islam hari ini itu adalah Islam produk hadis-hadis dan juga tafsir-tafsir yang ulama-ulama ditulis oleh ulama-ulama 200 sampai 300 tahun itu setelah zamannya baginda Nabi meninggal. Jadi sudah terjadi ini apa ya, perubahan konsep ya. Antara Quran dengan hadis itu kan banyak yang bertentangan gitu, Pak. Kalau menurut Quran sendiri tidak ada dikatakan bahwa Injil yang sekarang ini dipalsukan. Yang dimaksud dengan dirubah-rubah itu kan secara lisan. Betul. Bukan secara tertulis. Iya kan? Dan Iya. lagian surah 5 ayat 44 justru dikatakan para rohaniawan atau pendeta-pendeta Yahudi yang seharusnya ya rabi-rabi Yahudi itu memelihara kitab-kitab mereka. Dan juga terbukti ya dari surat Al-Maidah itu berapa ayat 44 sampai 48 itu kan masing-masing penganut Taurat Yahudi supaya berpegang dan melakukan apa-apa yang tertulis dalam kitabnya. Begitu juga dengan pengikut Injil gitu. Bahwa mereka harus mentaati apa-apa yang dituliskan dalam kitab Injil, dan untuk para Muslim itu mereka seperti dua kelompok umat lainnya ya mengikuti apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Artinya dari sini dapat disimpulkan kitab yang dipakai oleh masing-masing kelompok itu ya asli semua, Pak. Kalau nggak gitu kan nggak mungkin Quran memerintahkan masing-masing kelompok untuk memakai atau mentaati kitabnya masing-masing. Iya. Sip. Oke, saya akan bacakan ya dalam versi terjemahan Al-Quran berbahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Surat kelima, surat Al-Maidah ayat 44 yang tadi disampaikan oleh Dr. Ono ya, Pak Durno. Begitu, Pak Durno. Al-Maidah ayat 44. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah. Jadi nabi-nabi yang Islam atau aslima atau surrender, berserah diri kepada Allah. Oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku.
Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kufur atau kafir atau menutup diri dari kebenaran. Jadi penegasannya jelas di ayat 44 seperti disampaikan oleh Pak Durno tadi ya. Di dalam kitab Taurat itu ada cahaya dan petunjuk. Dan kitab itu diberikan kepada orang-orang Yahudi yang diperintahkan untuk memelihara, menjaga. Kalau ini ada hubungannya dengan Al-Maidah 68, teman-teman. Coba teman-teman pikirkan begini. Di dalam surat Al-Maidah 68 itu bagus sekali ya. Dikatakan begini. Hai ahli kitab, kamu tidak dianggap beragama sedikit pun jikalau kamu tidak menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Allah kepadamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia versi terbitan Al-Quran terbitan yang lain dikatakan, kamu tidak berada dalam kebenaran. Di terbitan lain dikatakan, kamu tidak dianggap beragama sedikit pun. Ya. Jadi kamu tidak berada dalam kebenaran atau tidak dianggap beragama sedikit pun kalau tidak menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Nah, pertanyaannya, ketika perintah Al-Maidah 68 itu muncul di zaman Rasulullah, di zaman Nabi Muhammad, kira-kira Taurat dan Injilnya yang asli ada apa enggak? Ya pasti ada. Nggak mungkin kalau tiba-tiba misalkan, ini saya kasih ilustrasi ya. Zaman sekarang ada seorang pejabat negara atau presiden bilang, rakyat Indonesia, mari kita tegakkan Undang-Undang Dasar 45. Kita tegakkan UUD 45. Semua hukum yang ada di NKRI harus mengacu kepada UUD 45. Tapi UUD 45-nya sudah nggak ada. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Artinya ketika Al-Maidah 68 diberikan, itu jelas Taurat dan Injilnya ada dan terpelihara pada saat itu. Dan Taurat dan Injil yang ada di zaman Nabi Muhammad, itu ya persis yang sekarang ada, yang tertulis di dalam kitab Bible. Yang diterjemahkan, yang disebarkan ke seluruh dunia dalam berbagai bahasa. Oke, Pak Ono lanjut lagi. Sebelum nanti saya akan tambahin lagi. Iya. Jadi bola sebenarnya bukan di tangannya Kristen, tapi ada di tangannya Muslim sendiri. Karena antara Quran dan Bible itu sejalan kan. Quran tidak pernah menuduh Injil itu dirubah, Taurat itu dirubah. Tapi yang menuduh itu kan orang-orang Muslim yang menganut paham itu yang bukan Quranik, Pak. Itu pandangan tersebut bisa-bisa berasal dari tafsir Quran atau dari hadis. Ya, setuju Jadi, sekali. Ya, lanjut. Bola panas ini bukan di tangannya orang Kristen, itu ranahnya ke Muslim sendiri yang harus mencari mana yang dimaksud Quran ini, yang asli itu yang mana. Kalau Kristen sudah selesai, Pak. Masalah ini sudah dikanon, sudah diyakini sebagai kitab yang firman Tuhan yang diinspirasikan Roh Kudus pada para penulis Bible itu, Pak. Kita udah selesai, kita nggak perlu untuk mempermasalahkan tuduhan mereka, sebab itu bukan tuduhan Quran. Sebagai otoritas tertinggi di agama Islam. Nah, ini saya garis, kalau ada garisan bisa digaris atau dilingkari merahnya. Tapi karena kata-kata suaranya Pak Ono nggak bisa saya lingkari ya. Jadi saya ulangi ya teman-teman. Yang harus dipahami, seperti disampaikan oleh Pak Durno tadi. Bahwa masalahnya sebenarnya bukan di Quran. Tapi masalahnya ada di tafsiran-tafsiran. Oleh oknum-oknum yang menyalah tafsirkan Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran tidak salah. Tadi ada, sekaligus saya menanggapi sedikit komentar. Tadi banyak muncul komentar ya. Terima kasih buat yang sudah ngasih komentar. Dengan segala hormat saya tidak bisa baca satu-satu, tapi saya coba baca yang muncul-muncul ya. Ini ada yang ngasih komentar atas nama Far XZ ya.
mengatakan begini, tapi kan Al-Quran adalah kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, dogma yang mengatakan bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab suci sebelumnya, ini harus dipahami dengan hati-hati, teman-teman. Saya mau kasih contoh ya. Saya mau kasih contoh salah satu masalah yang fatal. Teman-teman yang punya Al-Quran, silakan dibuka. Masih di surat kelima, surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 48. Nanti Pak Durno juga akan mengulas ini ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Di ayat 46-nya tadi sudah saya singgung ya. Sekarang saya bacakan dalam surat ayat 46-nya dulu. Sebelum ke ayat 48, saya akan bacakan ayat 46. Tadi di ayat 44 sudah saya bacakan. Sekarang ayat 46 ya. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dalam kurung ya, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, yang di dalamnya, perhatiin baik-baik, Injil, yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Jadi Taurat itu berisi kebenaran. Kemudian Injil datang, memberikan kebenaran, menyatakan bahwa Taurat ini benar ya. Injil bukan datang mengoreksi, bukan. Injil bukan datang merevisi Taurat, bukan. Tapi Injil datang membenarkan, dalam arti menyatakan bahwa Taurat itu benar. Ya. Selanjutnya saya bacain. Dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi timeline-nya bisa dipahami teman-teman ya. Taurat berisi kebenaran. Maka kalau Anda baca di dalam kitab Taurat ada katakan, Taurat Yahweh itu sempurna. Taurat Yahweh itu sempurna. Membuat mata bercahaya. Kalau namanya barang sempurna, masih butuh disempurnakan nggak? Ya nggak perlu. Jadi dengan segala hormat, saya membantah klaim-klaim orang yang mengatakan Al-Quran datang untuk menyempurnakan. Itu kalian salah paham. Loh, Taurat ini sudah sempurna. Taurat Yahweh itu sempurna. Nah, kemudian datang Injil. Injil meneguhkan, membenarkan. Artinya bukan mengkoreksi. Membenarkan bukan mengoreksi atau merevisi. Bukan. Tapi menyatakan bahwa Taurat benar. Sekarang kita akan ke ayat 48. Teman-teman perhatiin. Ini kuncinya teman-teman. Ini biang kerok. Ya. Ini biang keroknya. Ketika ada oknum, saya katakan sekali lagi oknum ya. Oknum Ustadz menafsirkan ayat 48. Dengan salah tafsir, ini menjadi biang kerok. Kita perhatikan ayat 48. Saya akan bacakan ya. Saya bacakan terjemahan Al-Quran dari Al-Quran berbahasa Inggris, tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Dari The Holy Quran ya. The Holy Quran Yusuf Ali ya. Dalam terjemahan Indonesia begini. Al-Maidah 48. Dan kami turunkan kitab yang membawa kebenaran, memperkuat kitab yang sudah ada sebelumnya dan menjaganya. Sekali lagi ya. Ayat 48 perhatiin, Al-Maidah 48. Dan kami turunkan kitab yang membawa kebenaran, memperkuat kitab yang sudah ada sebelumnya dan menjaganya. Jadi yang diturunkan itu adalah suatu kitab untuk memperkuat. Nah, kata memperkuat ini dalam teks bahasa Arab. Nanti Pak Durno bisa meneguhkan ya. Karena Pak Durno ini sangat paham bahasa Arab. Dia ahli, bukan ahli ya, tapi sangat memahami, mempelajari betul-betul bahasa Arab. Di dalam surat Al-Maidah ayat 48, kata yang diterjemahkan sebagai memperkuat, di Al-Quran yang lain dikatakan membenarkan, itu dalam bahasa Arabnya adalah musodik atau dari kata sadaqah.
Dan kata menjaga itu dari kata muhaimin. Nah, kata sadaqah atau musodik itu menurut The Dictionary of Quran Arabic ya. Jadi Dictionary of Quran ya. Jadi oleh Abdul Ma'nan ya. Kamus Al-Quran mengatakan bahwa kata sadaqah itu artinya adalah memperkuat atau berbicara menegakkan, mengesahkan kebenaran yang telah dikatakan sebelumnya. Sadaqah artinya membuktikan atau menggenapi kitab-kitab sebelumnya atau mengesahkan. Nah, tetapi ini yang menjadi masalah. Banyak oknum-oknum, saya katakan oknum ya, yang mengaku ustadz, tapi menafsirkan kata sadaqah di dalam ayat Al-Maidah 48 ini sebagai mengkoreksi. Jadi kemudian ditafsirkan Al-Quran datang untuk merevisi Taurat dan Injil. Al-Quran datang untuk mengkoreksi kesalahan Taurat dan Injil. Ini biang keroknya. Bukan Al-Quran yang salah. Tapi oknum-oknum yang memelintir makna dari kata sadaqah yang artinya adalah memperkuat. Kemudian dipelintir menjadi mengkoreksi, merevisi. Teman-teman kalau membaca surat Al-Maidah ayat 48, itu kuncinya ada di dua kata. Kata sadaqah dan kata muhaimin. Jadi kitab Quran itu datang untuk sadaqah, memperkuat Taurat dan Injil, bukan mengkoreksi, bukan merevisi. Kemudian kata muhaimin. Muhaimin yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjaganya. Jadi artinya Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 justru menjamin Taurat dan Injil. Taurat dan Injil yang mana? Yang di dalamnya ada cahaya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 46 tadi ya. Itu dijamin, dijaga oleh Allah. Ini cara memahami Al-Maidah 48 yang benar ya begitu. Harusnya begitu. Injil yang di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Mana ayatnya? Al-Maidah 46. Injil yang di dalam Al-Maidah 68 dikatakan, hai ahli kitab, kamu tidak akan berada dalam kebenaran sedikit pun. Atau, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun jika kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Taurat dan Injil yang disuruh ditegakkan inilah yang dijaga oleh Allah. Yang di dalam surat Al-Maidah 48 dikatakan Al-Quran memperkuat. Sebenarnya di situ tidak ada kata Al-Quran ya. Tapi kalau Anda mau menafsirkan Al-Quran silakan. Tapi Al-Quran kalau itu diartikan Al-Quran ya. Al-Quran datang untuk memperkuat sadaqah dan menjaga. Bukan Al-Quran datang untuk merevisi, mengoreksi. Injil dan Taurat kan rusak, sudah tidak ada. Maka perlu direvisi, perlu dikoreksi. Bukan teman-teman. Nah kemudian, sebentar ya Pak Druno, saya lanjut dulu ya. Mumpung lagi semangat ya. Jadi begini teman-teman. Silakan. Fatalnya adalah seringkali orang mengatakan, loh Mas Fran kan tidak paham bahasa Arab. Memahami bahasa Arab itu harus ada nahwu, sorof. Tidak bisa menafsirkan sembarangan. Dalih, argumen yang seperti itu tidak bedanya dengan pendeta-pendeta Sontoloyo yang sering mengatakan kepada saya, Fran, kamu kalau membaca Alkitab jangan seenak jidat. Jangan menafsirkan ayat Alkitab seenak jidat. Membaca Alkitab itu harus paham bahasa Ibrani, Yunani. Harus ngerti hermeneutics. Kalau memahami secara hermeneutics. Ini saya kasih contoh ya. Ketika misalkan membaca Yohanes 17 ayat 3. Di situ jelas dikatakan. Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, kata Yesus. Nah, menurut pendeta itu, memahami Yohanes 17 ayat 3 harus paham hermeneutik. Kalau kamu memahami hermeneutics, maka kamu akan paham bahwa satu-satunya Allah yang benar bukan Bapa, tapi Tritunggal.
Ini bagaimana ceritanya? Hermeneutik model apa yang bisa membuat ayat Yohanes 17 ayat 3 yang begitu jelas bahwa kata Yesus, satu Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Kemudian dengan hermeneutik model apa? Ayat yang begitu jelas ini harus dirubah maknanya menjadi engkau satu-satunya Allah yang benar, artinya adalah Tritunggal. Itu kan ngawur, ya. Mendalilkan pakai hermeneutik tapi mengubah makna. Sama dalam kasus oknum-oknum yang sering mengatakan bahwa saya kalau baca Al-Quran harus ngerti ilmu nahwu, harus ngerti ilmu sorof. Sekarang saya kasih tahu, ya. Ini di dalam buku ini, Isa alaihi salam dalam Al-Quran. Ya. Penulisnya seorang Muslim, Ibrahim Abdullah. Dia banyak mengutip ayat-ayat Al-Quran. Dan ada juga kutipan Dictionary of the Holy Quran, ya. Jadi kamus kitab suci Al-Quran. Nah, menurut kamus kitab suci Al-Quran yang ditulis oleh ahli bahasa Arab, Abdul Manan namanya. Ini standar internasional, ya. Kata sodako di dalam Al-Maidah 48 itu artinya adalah memperkuat, kemudian mengesahkan, membuktikan dan menggenapi kitab-kitab sebelumnya. Sama sekali tidak ada arti mengkoreksi atau memperbaiki. Nah, nanti Pak Durno bisa tolong bantu menambahi penjelasan, Pak. Kalau artinya mengkoreksi, bahasa Inggrisnya to correct, ya, atau merevisi, mengkoreksi. Bahasa Arabnya apa, Pak? Silakan, Pak. Iya, kalau musodik betul tadi, musodik itu certify, artinya menyatakan bahwa yang dimaksud itu kitab yang benar gitu, bukan mengkoreksi. Kalau Quran bermaksud menyatakan bahwa Islam mengkoreksi kitab-kitab sebelumnya, itu kata yang dipakai itu litasif, bukan musodik. Ya. Oke, sebentar. Ini kalau boleh saya bacakan ya, arti disempurnakan itu ini di Al-Maidah ayat yang ketiga. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Jadi untuk kamu agamamu yang disempurnakan ini justru kamu yang di sini kan Muslim, bukan umat lain gitu loh. Agamamu yang dimaksud di sini itu kan justru Islam sendiri, bukan agama-agama sebelumnya. Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi Quran diturunkan bukan untuk menyempurnakan kitab-kitab dan atau agama-agama sebelumnya. Itu di mana? Sorry Pak, ayatnya di mana Pak? Al-Maidah ayat yang ketiga. Beberapa pendapat ini ayat terakhir Pak di Quran. Ya. Pada hari ini telah disempurnakan untuk kamu agamamu. Ya, ini maksudnya kepada umat-umat Muslim. Iya. Betul. Jadi setelah ini menyiarkan berdakwah selama 23 tahun, ini waktunya Rasul diberi ayat ini Pak untuk menyatakan bahwa sudah sempurna agama Islam ini gitu. Iya. Bukan ini menyempurnakan agama Yahudi, agama Nasrani atau lain-lain. Bukan itu maksudnya, tapi sekali lagi oleh ulama-ulama 2-3 abad sesudah Rasul wafat barulah ditafsir sebagai penyempurna daripada agama-agama sebelumnya. Itu masalahnya di sana, Pak. Iya. Mumpung belum lupa tadi Pak Druno sempat mengatakan kalau dalam bahasa Arabnya to correct, ya, correct atau membetulkan atau merevisi atau mengkoreksi, itu bahasa Arabnya adalah litasih ya teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri lewat juga di masalah muhaimin itu ada kaitannya dengan gelar
baginda Rasul sendiri amin. Jadi itu mengaminkan gitu, mengiyakan bahwa itu adalah kitab sebelumnya itu dibenarkan adalah kitab-kitab yang benar. Iya, betul. Jadi biang masalahnya sebenarnya di situ, teman-teman. Al-Quran sama sekali tidak salah dalam hal ini. Kita bicara konteks Al-Maidah 48. Al-Maidah 48 ini sangat bagus. Saya katakan sangat mulia. Tetapi yang salah adalah orang yang memelintir makna. Nah, dengan segala hormat saya harus katakan, kalau orang-orang kadang membaca Ali Imran 78 ya. Al-Baqarah 79 dan Ali Imran 78 ini. Saya bacain dulu ya. Di Ali Imran 78 dikatakan, sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab. Supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab. Padahal itu bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, ya dari sisi Allah. Padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah. Sedang mereka mengetahui. Nah sebenarnya ayat ini kan sering dipakai oleh kristolog-kristolog itu untuk mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada. Sudah diputar balik. Padahal sebenarnya yang memutar balikkan makna dari ayat itu justru dilakukan juga oleh oknum ulama-ulama itu tadi. Ya, perhatiin. Ali Imran 78. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidah membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab. Atau dari Al-Quran. Memutar lidah. Kemudian Al-Baqarah 79. Ini ayat ini yang sering dipakai. Ali Imran 78 dan Al-Baqarah 79 ini tidak mengatakan bahwa Taurat dan Injil sudah tidak ada. Tapi yang ada adalah orang-orang yang memutar balikkan ya dengan lidah mereka. Ya. Al-Baqarah 79. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan, ini dari Allah. Bukan dikatakan, celakalah. Karena Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada. Bukan. Tapi ada orang-orang yang menulis buku, nulis kitab. Maka dalam perkembangan sejarah Islam, ada hadis-hadis, bahkan konon ratusan ribu hadis itu palsu. Itulah yang dimaksud oleh ayat ini. Celakalah orang-orang yang menulis hadis-hadis yang palsu itu. Celakalah orang yang mengubah-ubah makna. Contohnya yang diubah mana? Itu tadi. Al-Maidah 48 artinya adalah Allah memperkuat dan menjaga kitab sebelumnya. Tapi dipelintir maknanya. Kemudian disebarluaskan kepada banyak orang. Katanya apa? Al-Quran datang untuk mengkoreksi, merevisi. Karena Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada. Ya, dengan segala hormat saya harus katakan, ini benar-benar dalam tanda kutip kejahatan intelektual. Mengubah makna. Dan saya sudah sampaikan ini kepada banyak teman-teman saya yang beragama Islam juga banyak. Dan mereka setuju dengan saya. Dan alhamdulillah wa syukurillah pernah muncul buku ini. Saya tidak tahu ini penulisnya siapa, orang Islam. Ternyata pandangannya sama persis dengan yang saya pahami. Ketika membahas tentang Al-Maidah 48. Jadi Al-Quran tidak mengkoreksi atau merevisi. Tetapi Al-Quran memperkuat. Tadi disampaikan Pak Durno, muhaimin itu artinya menjaga. Menyatakan yang lama itu benar adanya. Bukan membenarkan dalam arti rusak, kemudian dibetulin, diservis, direvisi. Bukan. Oke, silakan dilanjut, Pak Dirno.
Iya, saya setuju semua yang dikatakan Pak Frans ya. Lagi pula kalau yang dimaksud kitab-kitab itu yang dirubah adalah Taurat dan Injil, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lah, kapan dirubah? Satu, pertama itu bertentangan dengan Al-Maidah 544 sampai 48 itu tadi, Pak. Itu yang pertama. Berarti kan kontradiksi sendiri. Ya. Kalau dirubah, kapan dirubah, bagian mana yang dirubah? Ada ribuan manuskrip. Apakah yang dirubah satu semuanya berubah gitu kan lucu, Pak. Iya. Betul, Pak. Dan ayat yang paralel dengan itu di Alkitab juga ada. Orang-orang yang memakai penanya untuk menulis kitab yang bukan firman Tuhan tapi itu di kitab Nabi Yeremia, cuma saya lupa pasal keberapa. Ya, di Yeremia ada itu. Betul. Iya. Jadi kedua-duanya baik Bible maupun Quran mengecam mereka yang menulis kitab terus menyatakan kitab itu adalah wahyu tapi nyatanya bukan wahyu. Yang terjadi memang banyak gitu. Tapi dalam hal ini banyak tempat di Al-Quran justru membenarkan atau menguatkan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu asli. Jadi kalau menurut saya ya yang menulis kitab palsu itu yang dimaksud kitab-kitab palsu bukan kitab-kitab Taurat dan Injil. Iya. Lebih tepat yang Pak Frans kemukakan tadi, di mana terbukti banyaknya hadis-hadis palsu dan juga banyak Injil-Injil palsu yang dikenal sebagai kitab-kitab apokrif. Ya. Tapi di dalam gereja kan sudah ada konsili sendiri, Pak, untuk mengkanon proses kanonisasi yang sudah selesai abad ke-4, awal abad 5 gitu. Itu sudah selesai semuanya, nggak usah dipermasalahkan lagi. Dan itu diperkuat oleh penyataan dari Quran sendiri. Iya, betul. Jadi intinya sebenarnya Al-Quran, ya, pemahaman Al-Quran yang murni, itu sama sekali tidak ada pertentangan dengan Taurat dan Injil yang sampai sekarang masih ada dalam Alkitab ini. Tapi yang terjadi adalah, yang bertentangan adalah tafsir atau penafsir-penafsirnya. Baik di kelompok yang ngaku-ngaku Islam ada oknum-oknum ustadz yang salah menafsirkan Al-Quran maupun Alkitab. Begitupun di orang-orang gereja, ketika membaca Al-Quran salah paham, karena pahamnya salah sehingga membaca Al-Quran jadi salah paham. Begitupun ketika membaca Alkitab sendiri, banyak pendeta-pendeta juga salah paham. Nah, jadi sebenarnya yang berdebat sering terjadi perdebatan dan menciptakan permusuhan ini paham-paham yang salah ketemu paham-paham yang salah. Bukan Bible yang salah, dengan segala hormat saya izin ya menganggap, bukan Bible-nya yang salah, bukan Al-Qur'annya yang salah. Tapi orang-orang yang menafsirkan Bible ada yang salah dan menafsirkan Al-Qur'an ada yang salah. Contohnya, kalau mereka bilang, kalau kita suruh tanya, mana buktinya Injil sekarang yang asli sudah tidak ada? Itu buktinya. Di Injil yang sekarang ini, Yesus disebut Tuhan. Loh, Yesus disebut Tuhan. Masalahnya bukan Yesus disebut Tuhan, tapi masalahnya adalah Anda yang membaca Bible berbahasa Indonesia, Anda tidak paham makna kata Tuhan yang bertaburan di Alkitab. Tuhan itu bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Yunaninya Kyrios, bahasa Ibraninya Adon, bahasa Indonesianya bisa Tuan, junjungan, pemimpin. Jadi tidak masalah ketika Paulus, Matius, Lukas, Yohanes menyebut itu sebagai Tuhan. Itu maksudnya Tuan. Dalam video-video terdahulu sudah banyak saya buat. Puluhan video di channel. Teman-teman yang belum tahu bisa mampir ke channel YouTube Warta Kabar Baik. Asal usul kata Tuhan menjadi Tuhan. Intinya
orang-orang gagal paham. Disangkanya Injil yang ini palsu karena menganggap Yesus sebagai Tuhan. Padahal yang salah bukan labelnya, tapi pemahaman pembacanya yang belum tahu bahwa di Alkitab itu kata Tuhan dan kata Allah itu dua kata yang berbeda. Tuhan bahasa Inggrisnya Lord, Allah bahasa Inggrisnya God. Bible atau Injil yang beredar di seluruh dunia sampai sekarang ini tidak ada yang menjadikan Yesus sebagai Allah yang maha kuasa. Tidak ada. Adanya menyebut Yesus sebagai Lord kalau bahasa Inggris, bahasa Yunani Kyrios, bahasa Indonesia kadang disebut Gusti, Tuan, Junjungan, Tuhan. Nah, tapi orang-orang yang salah memahami, baik dari kelompok gereja-gereja maupun orang-orang oknum-oknum yang mengaku-ngaku Islam, sama-sama pahamnya salah, memahaminya salah, akhirnya berantem terus. Yang non-Islam menyalah-nyalahkan Al-Quran. Disangkanya Al-Quran mengklaim bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada. Padahal Al-Quran tidak pernah berkata begitu. Silakan Pak Durno. Oh ya, ayo. Saya mau tambah tadi sedikit. Tadi sempat disinggung adanya Injil-Injil yang lain. Ini contoh lucu, teman-teman. Contoh lucu ya. Kristolog-kristolog tertentu ya. Atau ustadz-ustadz, oknum-oknum ustadz tertentu. Sering mengatakan Injil yang asli itu Injil Barnabas. Nah, ini aneh dan lucu bin ajaib. Kalau Anda membaca Injil Barnabas, saya dulu pernah punya di Semarang ya. Sudah belasan tahun, yang lebih dari 15 tahun yang lalu. Tidak tahu sekarang di mana, ketelisut di mana. Tapi di Injil Barnabas itu dikatakan bahwa Yesus atau Isa itu bukan Al-Masih. Al-Masih itu adalah Nabi Muhammad. Isa itu bukan Al-Masih menurut Injil Barnabas. Nah, perhatiin baik-baik. Pernyataan Injil Barnabas bahwa Isa bukan Al-Masih ini jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Di Al-Quran ada beberapa ayat jelas menyebut Isa sebagai Al-Masih. Sedangkan menurut Injil Barnabas, Isa bukan Al-Masih. Jadi ketika ada orang mengatakan Injil yang benar adalah Injil Barnabas, sebenarnya dia sedang sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, dia sedang mempertentangkan dengan Al-Quran. Sedangkan di dalam Injil yang ini, yang ada di Bible, di Alkitab, Yesus itu disebut sebagai Isa itu Al-Masih. Kalau Anda baca Alkitab bahasa Indonesia terbitan yang tahun 60-an ya, masih disebutnya Isa Al-Masih. Sekarang ditulisnya Yesus Kristus. Sedangkan di Al-Quran, Isa pun disebut Al-Masih. Jadi Injil yang ada sekarang dengan Al-Quran, ini sama-sama mengakui Isa sebagai Al-Masih. Sedangkan Injil Barnabas mengatakan Isa bukan Al-Masih. Jadi jelas yang palsu adalah Injil Barnabas. Oke, silakan Pak Durno. Iya, baru ini ditemukan, ini yang menjadi polemik terus juga antara apologet Kristen dan Islam. Ditemukan ribuan, Pak, ribuan inskripsi yang menulis inskripsi dari abad keempat. Jadi gereja-gereja Arab itu memakai Isa, bukan Yasu. Isa sebagai Isa ya. Nama untuk itu. Tapi sekarang ini kan untuk kepentingan debat atau apa itu kok jadinya katanya Isa bukan Yesus. Iya. Nah, itu yang parah memang. Perlu dijelaskan. Lain waktu Pak kita bahas khusus juga tentang penyalipan Isa. Apakah di Quran itu benar-benar menyatakan bahwa Isa diserupakan atau itu lain waktu kalau ada kesempatan kita bahas itu Pak. Oke, lain waktu kita bahas itu ya. Apakah tentang penyalipan Isa, kemudian tadi yang kedua tentang apakah Isa bukan Yesus ya. Saya mau baca sedikit komentar. Tadi ada juga yang ngasih komentar gini. Itu bukan asli Pak. Di tangan lo itu terjemahan. Lo sama ya. Anda bilang Bible ini terjemahan. Bukan asli. Al-Quran yang beredar di seluruh dunia sekarang itu juga terjemahan. Itu editan tahun 1924.
Al-Quran yang asli itu alam semesta, bukan buku kitab-kitab. Kalau Al-Quran yang menjadi tulisan yang sudah dimakan kambing, dibakar zaman Khalifah Utsman, itu yang awal. Yang ada sekarang ya semua sudah bukan yang asli. Jadi Anda mengatakan bahwa Al-Quran seluruhnya asli, kalau Alkitab sudah tidak asli. Itu Anda salah paham atau gagal paham. Al-Quran sekarang yang beredar di seluruh dunia itu hasil editan tahun 1924. Maka sama, ada yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Depak, ada yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerbit CV Karindo, oleh penerbit ini, penerbit, ada banyak. Nah, begitupun dengan Bible. Teks-teks yang asli, teks-teks yang kuno itu ada. Nah, kemudian kalau revisi terjemahan itu ya terjadi terus-menerus, tetapi tidak mengubah entitas atau makna substansinya, nggak berubah. Anda baca versi Alkitab terjemahan manapun, satu-satunya Allah yang benar adalah Yahweh atau Yahweh atau Allah Bapa, kata Yesus. Ya. Jadi teman-teman ini kadang mengklaim bahwa Al-Quran sampai dari zaman dulu yang sudah dimakan kambing itu, yang ada ditulis di daun-daun sudah dimakan kambing, sampai sekarang itu masih asli. Ya tidak teman-teman, Al-Quran yang beredar di Indonesia ini semua dari kulit pohon, kemudian diambil oleh pabrik, dijadiin kertas, dicetak tinta, tintanya juga dari pohon, dipegang-pegang waktu di percetakan mungkin ya kena tangan-tangan manusia dan sebagainya. Terjemahannya apa asli? Tidak. Anda buka Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia, ada dalam kurung, ada ayat-ayat sisipan. Misalkan Anda baca surat Maryam, ada kata Jibril dalam kurung. Di teks aslinya bahasa Arab mana ada Jibril? Diartikan Roh Kudus, malaikat Jibril. Itu kan tafsiran-tafsiran terkemudian. Ya, lanjut Pak Durno. Iya, tentang terjemahan ya Pak ya. Ini kalau misalkan Al-Quran tidak diterjemahkan, sedangkan 99% dari bangsa Indonesia ini tidak mengerti Pak. Bahasa Arab itu mereka tidak mengerti. Umat Islam sendiri itu tidak mengerti. Pernah satu kali ya, saya sama-sama Pak Fran ingat Gus Roy ya? Iya, Gus Roy yang di Pasuruan ya. Ya, ngadakan seminar dengan siswa jurusan Usuluddin IAIN Sunan Ampel itu ada 20 lebih siswa IAIN Sunan Ampel. Itu kami ngobrol lah bersama-sama mengadakan kecil-kecilan seminar itu. Saya persiapkan Pak fotokopi daripada satu lembar kitab dari kitab Mazmur dalam bahasa Arab, nggak ada terjemahannya. Itu saya sebarkan, terus saya minta beberapa siswi untuk membacakan dan langsung mengartikan. Pertanyaannya, ini surat berapa, dari mana, artinya langsung kalian terjemahkan gitu. Nggak ada satu yang bisa, nggak ada satu yang tahu kalau itu dari kitab Mazmur. Baru mereka kaget waktu saya kasih tahu itu bukan Quran, itu kitab Mazmur. Wah, ya satu ruangan terkejut. Iya, iya. Itu bukti bahwa perlu sekali terjemahan, jangan sok-sokan ngomong kitab terjemahan gitu loh. Ya, bagaimana ya, komplain saja ke Depak, nggak usah lah Quran diterjemahkan gitu. Nah, apa jadinya sama umat Islam di Indonesia ini? Iya. Jadi dengan segala hormat, saya terima kasih ya Pak Durno mengingatkan ini. Saya juga ingin membahas khusus nih sebenarnya, membuat tema khusus. Seringkali kan diejek, umat terjemahan. Saya mau bilang, justru jika kitab suci diterjemahkan, itu membuktikan ini sebagai bagian dari karya Sang Maha Pencipta untuk memelihara keaslian makna.
Kalau Anda membaca bahasa Arab, misalkan saya kasih contoh, la ilaha illallah, nggak diterjemahkan. Hari ini banyak orang yang bisa aja berkata, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak memahami maknanya. Berapa banyak hari ini orang bisa berkata, la ilaha illallah, tapi memahami maknanya. Nah, maka ini perlu diterjemah. Tidak ada ilah. Apa ilah artinya? Ini harus diterjemahkan. Sesembahan. Apa sesembahan itu? Pemilik dirimu. Tidak ada pemilik dirimu. Nafasmu adalah milik dia. Sekarang saya bisa baca. Mata Anda bisa melihat saya. Telinga kita bisa mendengar. Semata-mata karena kuasa dia. Tidak ada yang lain. Anda mandi, makan, minum, beol, kencing, bekerja, semata-mata karena kuasa dia. Itulah makna la ilaha illallah. Nah, kalau kita ngomong kepada orang Indonesia, ya harus dijelaskan dengan bahasa Indonesia, diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Kalau dibicarakan dengan orang-orang Madura, harus dengan bahasa Madura. Kalau tidak paham. Dengan teman-teman di Bali, harus dengan bahasa Bali. Baru bisa ditangkap. Dengan teman-teman yang berbahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, tapi para penyembah bahasa yang begitu mengkultuskan bahasa tertentu, bahasa Ibrani atau bahasa Inggris, bahasa Yunani atau bahasa Arab, mengatakan ngejek-ngejek orang yang menerjemahkan kita sebagai umat terjemahan. Betul disampaikan Pak Durno tadi. Kalau tidak diterjemahkan, Anda tidak bisa paham. Saya kasih contoh itu, tidak usah panjang-panjang. La ilaha illallah. Saya siap dialog kalau mau adu argumen atau debat dengan ulama siapapun. Pasti pemahaman la ilaha illallah saya benar. Saya tidak bilang lebih benar ya, tapi benar. Karena yang mengajar saya bukan Pak Ustadz, bukan guru agama, bukan ulama, bukan pendeta, bukan sunan, bukan waliullah. Yang ngajar saya adalah Nur Muhammad. Kalau bahasa Alkitabnya Roh Kudus. Jadi saya itu bisa ngerti gini ya Pak Durno. Itu enggak belajar Pak. Saya itu lagi meditasi. Saya kan meditasi sambil olahraga, bersepeda, renang, jalan-jalan. Saya nggak mikir apa-apa, tiba-tiba dikasih tahu. Ini loh makna la ilaha illallah. Ketika kakimu mengayuh sepeda, semuanya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kamu bernafas, semuanya dari tidak ada penguasa lain. Matamu dikuasai dia, otakmu dikuasai dia, seluruh jiwa ragamu dikuasai dia. Inilah la ilaha illallah. Tidak ada penguasa lain, tidak ada sesembahan. Ketika saya berenang, ketika saya berjalan, itu Roh Kudus memberitahu saya begitu. Nur Muhammad memberitahu saya begitu. Tapi hari ini berapa banyak orang yang paham? Dikirain la ilaha illallah hanya lafal, hanya tulisan bahasa Arab. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa maknanya? Nggak paham. Makna la ilaha illallah yang beneran aja mereka masih belum paham. Bangun tidur pikirannya duit. Bahkan berdoa kepada Gusti Allah untuk minta duit, minta kekayaan, minta posisi, minta pekerjaan, minta ini, minta itu. Itu kok la ilaha illallah. Anda bukan la ilaha illallah kalau gitu. Kalau Anda berdoa kepada Sang Pencipta masih minta ini buat anak saya, buat istri, buat istri saya, buat pekerjaan saya. Sebenarnya ilah Anda adalah pekerjaan. Sekali lagi, kalau saya berdoa setiap hari, ya Allah tolong lancarkan pekerjaan saya. Berarti bos saya adalah pekerjaan saya. Allah saya jadikan pembantu, saya jadikan bantu, saya jadikan pesuruh. Ya Allah tolong ini, Allah tolong itu, Allah tolong itu. Loh. Ini masih banyak orang yang melakukan itu. Tiap hari minta berkah, minta ini, minta itu. Gitu kok la ilaha illallah. Bukan teman-teman. La ilaha illallah itu kita sadar. Semua-muanya ini kuasanya dia tok, nggak ada yang lain.
Saya habis ini bacot, seperti tiba-tiba koneksi internet putus, atau saya bacot, tidak ngurus. Kenapa? Karena saya sedang la ilaha illallah. Benar-benar berserah diri. Tidak ada yang lain selain dia. Adaku hono niro hono ingsun. Wujud iro wujud ingsun. Keberadaanku semata-mata karena keberadaan dia. Kuasa jiwa ragaku semata-mata karena kuasa dia. Nah, sebelum la ilaha illallah diajarkan di tanah Arab, di bumi Nusantara ini, sudah banyak leluhur-leluhur Nusantara yang sebenarnya sudah paham. Tapi bukan disebutnya agama Islam, disebutnya agama kapitayan. Ketika ke Arab, dirubah jadi bahasa Arab. Istilah-istilahnya ya otomatis. Kalau Nabi diutus kepada orang Jerman, ya berbahasa Jerman. Nabi diutus kepada orang Jepang, ya berbahasa Jepang. Karena Rasulullah SAW diutus kepada orang Arab, ya jadilah berbahasa Arab. Nah, kata berpasrah diri, dalam bahasa Inggris surrender, dalam bahasa Arab ya menjadi aslima atau Islam. Nah, tapi berserah diri sendiri atau surrender sendiri di tanah Nusantara ini jauh sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah ada. Maka di dalam Al-Quran dikatakan orang Islam itu bukan sebutan kepada merek agama, teman-teman. Islam itu bukan merek agama. Bahkan pohon-pohon, binatang-binatang, manusia dari zaman Adam, Hawa, semua itu aslima, berserah diri. Bukan bermerek agama Islam, bukan. Oke, tapi kita harus kembali ke topik ini ya. Kembali ke topik ya. Jadi teman-teman, intinya adalah segala kabar yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada, sudah hilang, sudah palsu, bla 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 bla. Itu semua hanya kesalahpahaman yang diakibatkan oleh paham yang salah. Al-Quran justru menjamin bahwa Injil dijaga oleh Allah. Salah satu ayatnya Al-Maidah 48 tadi ya. Di dalam Al-Quran, sepengetahuan saya, yang pernah saya baca ya, kata Injil itu muncul sedikitnya ada sekitar 12 kali. 12 kali kata Injil muncul di dalam Al-Quran. Dan tidak pernah satu kali pun Al-Quran mengatakan bahwa Injil telah diubah atau Injil sudah dipalsukan. Tidak ada. Artinya teman-teman, siapapun yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah diubah, sebenarnya sadar atau tidak sadar, Anda sedang menuduh bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipercaya. Loh, Al-Quran sendiri, yaitu Al-Maidah 48, yang menjamin bahwa Taurat dan Injil yang di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa, itu dijaga oleh Allah. Nah, kemudian orang-orang berkata, oknum-oknum itu berkata, Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada. Itu kan sama, artinya mereka itu mengatakan bahwa Al-Quran bohong. Nah, ini loh Pak, yang banyak orang nggak sadar. Ketika dia menuduh Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada, sebenarnya itu tuduhan juga kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran bohong. Oke Pak Ono, silakan. Iya Pak, jadinya kalau balik lagi masalah terjemahan, nah sekarang waktu Tuhan berbicara kepada Musa itu dalam bahasa Ibrani kan Pak? Iya. Tapi termasuk bahasa Quran pun adalah terjemahan kan Pak? Iya. Di mana? Nah itu. Betul. Betul. Quran pun terjemahan. Nah, maka ini saya kasih contoh ya teman-teman. Saya kasih contoh. Kalau di dalam dunia gereja, kritik teks itu kan biasa, ya kritik teks. Maka ada istilah misquoting. Misquoting itu bahasa Indonesianya apa, Pak Drono? Yang pas. Salah kutip. Salah kutip ya. Salah kutip ya. Misquoting. Ada istilah misquoting. Saya kasih contoh teman-teman. Di dalam Alkitab ada kisah yang sangat terkenal.
Nah, nanti saya akan membahas tentang contoh di Al-Quran yang salah juga ya. Ini contoh ya. Di dalam Alkitab ada kisah yang terkenal, Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Itu dalam terjemahan yang beredar sekarang ya. Tetapi ternyata diketahui bahwa itu sebenarnya salah kutip, teman. Dalam teks yang tertua dan terpercaya, itu bukan unta. Ya, bahasa Inggrisnya camel. Camel artinya memang unta. Tetapi ternyata itu dikutip dari bahasa Ibrani, bahasa Aram ya. Aramik itu kan bahasanya Yesus. Yesus berkata bukan camel, tapi kahmel. Kahmel. Itu bahasa Inggrisnya adalah rope, tali tambang. Tali yang besar. Nah, tetapi kata kahmel dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramik itu, ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris, terjadi misquoting, salah. Kahmel disangkanya camel. Kahmel maksudnya adalah tali yang besar atau tali tambang, diterjemahkan sebagai unta, camel. Nah, maka perkataan Yesus yang sekarang beredar itu dikatakan dalam Injil Yohanes kalau nggak salah itu. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Padahal yang benar perumpamaan Yesus itu lebih mudah seutas tali yang besar masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Artinya perkataan Yesus menjadi masuk akal. Tali yang besar, ini kan ketika Yesus bicara dengan orang kaya itu ya. Orang kaya itu bukan tidak bisa masuk surga. Bisa, tapi sulit. Bagaimana supaya orang kaya mau bisa masuk surga? Harus melepaskan dirinya dari segala kemelekatan dunia. Kamu melekat kepada sepak bola, ya lepaskan sepak bolamu, hobimu. Kamu melekat kepada harta materi orang kaya, lepaskan dulu materimu. Jadi Buddha itu kan melepaskan kemelekatan. Jadi Yesus mengajari orang kaya itu kalau mau masuk surga bisa, tapi sulit banget. Karena kamu harus melepaskan dari kemelekatan dunia. Nah, ini diumpamakan lebih mudah seutas tali besar masuk lubang jarum. Seutas tali tambang bisa nggak masuk lubang jarum? Bisa. Tapi harus dipreteli, disiwiri satu-satu. Baru dimasukin satu-satu. Nah, begitulah orang-orang kaya. Bukan tidak bisa masuk surga, bisa, tapi sulit. Tapi perumpamaannya Yesus menjadi aneh. Kalau lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Kemudian dalam perkembangan, oh lubang jarum bukan berarti jarum, bukan jarum buat jahit itu. Tapi lubang jarum itu suatu gua. Nah, ditimbullah sebuah pembelaan-pembelaan. Tapi sebenarnya itu kesalahan kutip, teman. Itu misquoting. Nah, hal yang sama, sekarang saya akan kembali ke Al-Quran. Hal yang sama. Maaf interupsi. Iya, maaf ini saya ada keperluan sebentar nih. Saya mundur dulu ya. Saya off dulu ya. Kapan kita sambung? Oke, terima kasih banyak Pak Purno. Terima kasih. Ya, ya Tuhan berkati Pak. Ya, shalom. Iya, shalom. Oke ya, saya akan lanjutkan. Jika di dalam Alkitab ada misquoting, salah kutip, perkataan Yesus sebenarnya kahmel, yang artinya tali besar. Kemudian dalam penerjemahan bahasa Inggris menjadi camel, kemudian diartikan sebagai unta. Nah, di dalam ayat Al-Quran pun, saya diberitahunya dulu sekitar berapa ya? 15-an tahun yang lalu, yang memberi Sumanto Al-Qurtubi yang pertama kali memberitahu saya. Ya. Jadi Al-Quran, Sumanto Al-Qurtubi itu kalau Anda cari di Google atau di YouTube ya, dia mantan ketua Nahdlatul Ulama Amerika Kanada ya. Dia penulis beberapa buku dan dosen di beberapa fakultas di luar negeri. Nah, Sumanto Al-Qurtubi waktu ketemu saya itu sekitar tahun pokoknya deket-deket Lumpur Lapindo awal tuh tahun berapa? 2006-an ya, sekitar 2006-2007 ya. Saya pernah datang ke rumahnya di Batang di Jawa Tengah. Habis Pekalongan, kalau dari Jakarta habis Pekalongan Batang. Kalau dari Semarang sebelum Pekalongan itu ada kota Batang.
rumahnya pelosok masuk desa gitu ya. Waktu itu dia kerja jadi dosen di Amerika, tapi cuti, kemudian pulang ke Indonesia sekitar beberapa bulan, saya sempat ketemu. Nah pada saat itu Pak atau Mas Manto, sekarang profesor ya, profesor doktor PhD ya, Sumanto Al-Qurtubi memberitahu saya. Jadi di Al-Quran, maka dia menulis buku banyak kritik teks tentang Al-Quran ya. Ada lubang hitam agama, ya. Pokoknya banyak mengkritik-kritik terjemahan-terjemahan yang salah. Nah, salah satunya di Al-Quran kalau Anda membaca ada ayat mengatakan hur. Di sorga, Anda akan mendapat hur. Nah, hur ini, kalau Anda membaca ayat-ayat Al-Quran, itu sebelumnya dikatakan di sorga itu ada sungai-sungai yang mengalir, sungai-sungai yang airnya jernih. Kemudian ada pohon ini, ada pohon ini, ada pohon ini. Buah-buahannya begitu lesat. Dan ada hur. Nah, kata hur ini di dalam Al-Quran yang terjemahan bahasa Indonesia sekarang oleh Departemen Agama Republik Indonesia diterjemahkan sebagai perawan. Perawan-perawan bermata jeli. Maka jangan heran sekarang banyak oknum-oknum ustadz yang mengatakan surga nanti kamu akan mendapat perawan, bidadari. Karena di Al-Quran dikatakan ada hur. Kamu di surga selain ada sungai-sungai mengalir, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, tempat yang indah. Tapi juga mendapat perawan-perawan. Nah ternyata menurut Sumanto Al-Qurtubi dan para pakar peneliti Al-Quran yang jujur ya. Jadi ini intelektual dari dalam Islam sendiri. Meyakini bahwa kata hur dalam bahasa Arab itu sebenarnya dari bahasa Aramik atau bahasa Ibrani. Hur artinya adalah anggur putih, bukan perawan. Nah, sehingga orang-orang yang berpikiran jernih akan memahami. Ketika surat Al-Quran berkata tentang surga, coba Anda baca. Itu di Al-Quran ada beberapa ayat membahas tentang surga. Dikatakan surga itu air jernih, pohon. Surga itu dalam bahasa Arabnya bukan surga ya. Surga itu dari bahasa Sanskrit ya. Bahasa Sanskerta. Surga, dosa, neraka. Itu kita mengadopsi bahasa Hindu. Bahasa Sanskerta. Kalau di Al-Quran tidak ada surga. Yang ada apa? Janah. Janah itu artinya taman atau kebun. Coba Anda berpikir jernih. Orang-orang yang masuk ke dalam janah dijanjikan apa? Sungai-sungai yang bersih, airnya mengalir. Ada buah-buahan, ada tumbuh-tumbuhan, tempatnya enak sekali. Kemudian ada hur. Yang cocok hur apa? Ya buah anggur, anggur putih. Nah, anggur putih di zaman itu di daerah Timur Tengah adalah buah yang sangat mahal, Pol. Buah yang sangat istimewa. Kalau zaman sekarang mungkin ada durian, harganya berapa kemarin? 7 juta. Ada apel itu apa di Bali itu apel satu gini 500.000. Nah, itu ilustrasi ya, teman-teman. Ya, sama. Jadi digambarkan orang-orang yang hatinya baik, ya, yang tidak ada kekhawatiran, akan masuk ke dalam janah. Masuk ke janah mendapat apa? Tempat yang indah. Ada sungainya bersih. Tidak ada pencemaran. Buah-buahan ini, buah itu. Dan ada anggur putih. Hur. Nah kata hur itu. Sekarang kemudian beberapa ratus tahun kemudian. Disalahartikan sebagai perawan. Maka sekarang muncullah. Kalau kamu masuk surga. Kamu akan dapat perawan yang kinyis-kinyis. Nah, padahal ini dogma ini terjadi karena salah terjemahan. Kalau di Alkitab, contohnya itu tadi di Bible. Kahmel, bahasa Ibrani kuno, bahasa Aramik ya, Ibrani modern, bahasa Aram. Kahmel artinya tali besar. Kemudian karena orang nggak paham dikiranya kahmel adalah camel.
Camel kan bahasa Inggris unta. Maka kita baca Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Padahal sebenarnya Yesus berkata, lebih mudah seutas tali yang besar, tali tambang, masuk lubang jarum. Bukan unta. Nah, begitupun dalam ayat Al-Quran itu. Menurut para intelektual yang betul-betul meneliti ayat-ayat Al-Quran dalam teks-teks kuno. Salah satunya teman saya, Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi mengatakan. Jadi bukan saya yang ngomong ya. Jadi kalau saya nanti penistaan agama, pelecehan agama. Nah, kalau saya dijadikan kasus, saya tinggal mengundang Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi mengatakan bahwa kata hur yang ada di Al-Quran sekarang yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perawan itu salah. Sebenarnya yang betul adalah anggur putih. Oke teman-teman, sekian dulu ya pada pembahasan kali ini. Kita nanti akan bincang-bincang dengan Pak Durno di tema-tema berikutnya. Tadi sudah disampaikan apa? Kita akan membahas apakah Isa sama dengan Yesus. Kalau saya pribadi dan orang-orang yang jujur pasti paham. Gereja Isa Al-Masih itu ya maksudnya gereja Yesus Kristus. Ya, jadi Isa ya Yesus. Bahasa Ibrani kunonya Iso. Bahasa Arab menjadi Isa, ya menjadi Hamzah. Huruf O menjadi Hamzah. Bahasa Ibrani Lo, artinya tidak. Bahasa Arab menjadi La. Artinya sama. Lo dan La. Ya, artinya tidak. Kemudian Iso. Bahasa Arab menjadi Isa. Artinya yang menunjuk kepada pribadi yang sama. Iso, karena ke bahasa Yunani kan ada penambahan us. Isos. Ke Indonesia jadi Yesus. Yesus sekarang kita nyebutnya. Yesus. Sama. Bahasa Inggris jadi Jesus. Ya. Jadi Iso atau Isos atau Isa itu menunjuk pada pribadi yang sama. Tapi kita akan ulas lebih banyak di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Kalau saya besok masih hidup. Siapa tahu sudah enggak ya. Oke ya. Sekian dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih buat semuanya. Jika ada ungkapan atau perkataan saya yang kurang berkenan ya, kalau Anda betul-betul seorang aslima atau Islam ya, Anda pasti memaafkan. Islam sejati itu penuh maaf. Sama kayak saya. Kalau orang minta maaf kepada saya, tak tanya, kamu mau minta maaf sama saya? Mau minta berapa? Saya punya banyak maaf. Lu kok bisa? Ya. Karena saya adalah kekasih dari Sang Maha Pemaaf. Setiap hari saya dikasih maaf-maaf. Saya itu melakukan kesalahan banyak teman-teman. Dosa itu banyak. Tapi selalu dimaafkan. Nah, jadi saya penuh maaf. Karena saya penuh maaf, saya bisa membagikan maaf. Anda minta 1 maaf, saya kasih 10. Anda minta 100 maaf, saya kasih 1000. Nah, orang-orang Islam sejati, apalagi yang berani ngaku-ngaku pengikut Yesus yang asli. Yesus bilang, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu berapa kali? 70 kali 7 kali. Bukan berarti 490 kali. Bukan, artinya terus menerus. Jadi kalau ada kesalahan saya dari ucapan atau kata-kata, Anda tidak memaafkan saya, berarti Anda pasti Kristen palsu. Anda tidak memaafkan saya, Anda pasti Islam abal-abal. Ya, oke, saya tutup dengan Shalom Alehim ya. Penutupnya Alehim Shalom. Tadi Assalamualaikum, penutupnya Waalaikumsalam. Oh ya, sebagai tambahan tadi kalau Iso bahasa Ibrani ke Arab menjadi Isa. Shalom bahasa Arab menjadi Shalom. Ya. Shalom Aleichem bahasa Arab menjadi Salam Alaikum. Sama kan? Nah, maka Iso, Isa, Yesus, Yesus sama sebenarnya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aleichem Shalom. Rahayu, rahayu, rahayu. Santi, Santi, Santi. Namo Buddhaya, salam sejahtera. Salam Pancasila. Semangat!